Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran kimia. Semoga siswa semua berada dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti KBM dengan baik. Hari ini kita melanjutkan materi yang sebelum PTS. Kita kemarin itu sudah membahas tentang persamaan laju reaksi. Jadi hari ini kita melanjutkan contoh soal untuk persamaan laju reaksi. Kita lihat contoh soal yang pertama. Berikut data percobaan untuk reaksi A2 gas ditambah 2C gas menjadi 2AC gas. Jadi diketahui di sini ada konsentrasi A2 dalam satuan mol per liter. Mol per liter berarti dia adalah molar. Kemudian juga ada konsentrasi C dalam satuan yang sama, mol per liter, atau ini adalah molar. Kemudian V, laju reaksi dalam satuan molar per sekon. Percobaan 1 untuk konsentrasi A2 0,1, percobaan 2 0,1, dan percobaan 3 0,2. Sedangkan konsentrasi C yaitu 0,1, 0,2, 0,2. Dan laju 2, 8, 16. Dari data yang ada, pertama kita akan menentukan orde reaksi. Orde reaksi yang akan kita tentukan adalah orde reaksi terhadap A2. Atau di sini kita simbolkan dia adalah dengan X. Caranya, perhatikan konsentrasi C yang sama. Nah, kenapa konsentrasi C yang sama yang kita perhatikan? Di sini kita punya data percobaan kita ada 3. Sedangkan yang akan kita pakai hanya 2. Maka untuk patokannya, lihat konsentrasi temannya yang sama. Kita lihat konsentrasi C yang sama, yaitu adalah percobaan 2 dan 3. Maka yang dipakai adalah percobaan 2 dan 3. Nah, maka rumusnya, karena kita mencari orde reaksi terhadap A2, maka konsentrasi A2 percobaan 2 dibagi konsentrasi yang kita tadi sudah sepakat yang diambil adalah percobaan 2 dan percobaan 3. Berpangkat X sama dengan V2 dibagi V3. Jadi di sini kita menggunakan rumus konsentrasi dibandingkan dengan lajunya. Kita masukkan angka. Konsentrasi A2 percobaan 2 adalah 0,1. Ini 0,1 dibagi konsentrasi A2 percobaan 3 adalah 0,2. Jadi 0,1 dibagi 0,2 berpangkat X sama dengan V2 adalah 8. Kemudian V3 adalah 16. Sekarang kita sederhanakan. 0,1 dibagi 0,2 adalah 1/2. Jadi 1/2 berpangkat X sama dengan 8/16. Disederhanakan, berarti sama-sama dibagi 8. Hasilnya adalah 1/2. Nah, di dalam matematika, kita mau mencari pangkat, kita mau mencari X. Jadi setengah berpangkat berapakah sama dengan setengah? Maka kita dapatkan adalah X-nya itu 1. Nanti ini orde reaksi terhadap A2. Yang berikutnya, orde reaksi terhadap C. Orde reaksi terhadap C, maka caranya perhatikan konsentrasi A2 yang sama. Ternyata konsentrasi A2 yang sama adalah percobaan 1 dan 2. Siswa bisa lihat di atas. Nih, percobaan 1 dan 2 yang sama. Sehingga nanti yang dipakai ini 1 dan 2. Kita masukkan, kita bikin rumus dulu.
konsentrasi C percobaan 1 ya dibagi konsentrasi C percobaan 2 berpangkat Y sama dengan V1 dibagi V2. Lalu kita masukkan angka. Konsentrasi C percobaan 1 adalah 0,1. Konsentrasi C percobaan 2 0,2. Berpangkat Y sama dengan V1 kita 2 dan V2 8. Sederhanakan, 0,1 dibagi 0,2. Hasilnya adalah 1/2. Jadi 1/2 berpangkat Y sama dengan 2/8 disederhanakan jadi 1/4. Sekarang setengah berpangkat berapakah sama dengan 1/4? Nah, sehingga kita dapatkan Y-nya adalah 2. Ini orde reaksi terhadap A2 dan terhadap C. Setelah kita dapatkan orde reaksi masing-masing, kita mau menuliskan persamaan laju reaksi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah memiliki rumus persamaan laju reaksi itu. V sama dengan K kali konsentrasi A berpangkat X dikali konsentrasi B berpangkat Y. Sekarang kita ganti. A diganti dengan A2, konsentrasi B diganti dengan C. Sehingga V sama dengan K dikali konsentrasi A2 berpangkat X dikali konsentrasi Y, dikali konsentrasi C berpangkat Y. Sekarang X dan Y itu kan adalah orde reaksi yang kita cari di A dan B tadi. Kita masukkan angkanya. Sehingga V sama dengan K kali konsentrasi A2. Kita dapat X-nya 1. Jadi kalau pangkat 1, satunya nggak usah ditulis. Dikali konsentrasi C. Konsentrasi C berpangkat Y. Y-nya kita dapat 2. Maka kali konsentrasi C berpangkat 2. Jadi inilah rumus untuk persamaan laju reaksinya. Yang D. Yang D menentukan orde reaksi total. Yang namanya total berarti kan kita jumlah. Berarti rumusnya adalah X plus Y. Berarti 1 ditambah 2 adalah 3. Jadi orde reaksi totalnya 3. Yang E. Yang E kita mau menentukan konstanta atau K. Maka caranya pilih salah satu percobaan. Kita tadi punya 3 percobaan. Silakan siswa bisa menggunakan yang pertama, kedua, atau ketiga. Hasilnya akan didapat sama. Sekarang kita sepakati kita ambil percobaan 1. Maka untuk mencari K, kita masukkan ke rumus V yang kita dapat di C tadi. Di mana kita punya V sama dengan K kali konsentrasi A2 dikali konsentrasi C berpangkat 2. Nah, V kita di percobaan 1 adalah 2 molar per sekon. Sama dengan K, ini yang kita cari, K ya, dikali konsentrasi A2 adalah 0,1 M. Dikali konsentrasi C. Konsentrasi C 0,1 M berpangkat 2. Tinggal matematikanya, berarti 2 molar per sekon sama dengan K, ini yang kita cari, dikali 0,1 M, kemudian 0,1 M pangkat 2. Hasilnya adalah 0,01 M pangkat 2. Jadi angkanya dikuadratkan, satuannya juga harus dikuadratkan. Sehingga 2 molar per sekon sama dengan K kali 0,1 dikali 0,01 itu adalah 0,001. Molar dikali molar pangkat 2 adalah molar pangkat 3. Sehingga kita dapatkan K itu akan sama dengan 2 molar per sekon dibagi 0,001 M pangkat 3.
Sehingga kita dapatkan di sini ada molar dibagi molar pangkat 3, berarti adalah molar pangkat 2. Kita bawa ke atas, berarti jadi molar min 2. Sehingga 2 dibagi 0,001 itu adalah 2000. Jadi kita dapatkan K-nya 2000 molar min 2 per sekon. Itu yang E. Sekarang yang F, yang terakhir. Kita mau menghitung V, di mana diketahui konsentrasi A2 itu 0,25 M dan konsentrasi C-nya 0,75 M. Dengan cara yang sama tadi, V kita ini ada K kali konsentrasi A2 dikali konsentrasi C pangkat 2. Maka V sama dengan K yang sudah kita dapatkan di F tadi adalah 2000 molar min 2 per sekon dikali konsentrasi A2 kita 0,25 M ini. Dikali 0,75 konsentrasi C ya, pangkat 2. 0,75 M pangkat 2 hasilnya adalah 0,5625 M pangkat 2. Kemudian kita kali 2000 molar min 2 per sekon dikali 0,25 M dikali 0,5625 molar pangkat 2. Sekarang kita lihat, di sini ada molar pangkat 2. Molar pangkat 2 dikali molar min 2. Nah, min 2 plus 2, habis kan ya? Berarti ini satuannya habis. Yang tersisa satuannya adalah molar per sekon. Sehingga kita dapatkan V-nya adalah 281,25 molar per sekon. Ini untuk contoh soal pertama. Sekarang kita coba soal yang kedua. Pada reaksi NO2 gas ditambah CO gas menghasilkan NO gas ditambah CO2 gas. Data kita juga ada percobaan kita lakukan sebanyak 3 kali. Itu konsentrasi NO2 dalam satuan molar yaitu 0,1, 0,4, 0,1. Konsentrasi CO dalam satuan molar 0,1, 0,1, 0,2. Laju reaksinya dalam satuan molar per sekon 0,05, 0,8, dan 0,05. Yang A, kita mau menentukan order reaksi terhadap NO2. Atau ini kita misalkan dia adalah X. Ya, jadi order reaksi terhadap NO2 itu adalah X. Maka caranya sama dengan soal yang pertama, perhatikan konsentrasi CO yang sama. Ternyata CO yang sama itu ada di percobaan 1 dan 2. Baru kita bikin rumus. Ya. Konsentrasi NO2 percobaan 1 dibagi konsentrasi NO2 percobaan 2 berpangkat X sama dengan V1 dibagi V2. Jadi di sini terlihat percobaan yang dipakai adalah 1 dan 2. Nah, maka 1 dan 2, ini dia yang sama kan ini ya. Jadi ini yang kita pakai. Ibu sudah beri warna kuning, di tabelnya sudah ada warna kuning ya. Sehingga kita masukkan ke rumus 0,1 dibagi 0,4 berpangkat X ya sama dengan 0,05 dibagi 0,8. Kita sederhanakan. 0,1 dibagi 0,4 adalah 1/4. 1/4 berpangkat X sama dengan 0,05 dibagi 0,08 adalah 1/16. Nah, sekarang 1/4 berpangkat X sama dengan 1/16. Berapakah X? X kita dapatkan adalah 2. Sehingga kalau kita urai itu kan sebetulnya begitu 2. Ini kan artinya ini 1/4. Ini kan 1/16. Nah, ini caranya di matematika ya. Eksponensial mungkin namanya kalau di matematika. Sekarang kita lanjut mencari order reaksi terhadap CO.
kita misalkan dia adalah Y. Maka perhatikan konsentrasi NO2 yang sama. Ternyata yang sama adalah di percobaan 1 dan 3. Sehingga rumusnya konsentrasi CO percobaan 1 dibagi konsentrasi CO percobaan 3 berpangkat Y. Sama dengan V1 dibagi V3. Masukkan angkanya. CO percobaan 1 adalah 0,1. CO percobaan 3 adalah 0,2 berpangkat Y. Sama dengan V1 itu 0,05 dan V3 juga 0,05. 0,1 dibagi 0,2 adalah 1/2. Berpangkat Y sama dengan 0,5 dibagi 0,5. Hasilnya adalah 1. Setengah berpangkat Y sama dengan 1. Nah, maka Y adalah 0. Kenapa 0? Karena berapapun bilangan, jika dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Ini konsep dasar di matematika, ya. Jadi 1.000.000 pangkat 0 adalah 1. 1 pangkat 0 juga 1. Sekarang kita sudah dapat orde reaksi masing-masing. Maka persamaan laju reaksinya, persamaan umumnya V sama dengan K kali konsentrasi A berpangkat X dikali konsentrasi B berpangkat Y. Kita ganti, maka kita dapatkan V sama dengan K kali konsentrasi NO2 berpangkat X dikali konsentrasi CO berpangkat Y. Masukkan X, harga X atau orde reaksi terhadap NO2 tadi X ada, orde reaksi terhadap CO, Y juga ada, sehingga V sama dengan K kali konsentrasi NO2 pangkat 2 dikali konsentrasi CO berpangkat 0, karena Y-nya kita dapat 0. Nah, kalau berpangkat 0 ini kan nggak ada ya, 1 kan ya, berarti udah, nggak usah ditulis. Sehingga V sama dengan K kali, ini persamaan laju reaksinya. Sekarang, berarti 2 itu adalah 2. Selanjutnya, yang E, menentukan konstan percobaan kedua. Dari rumus persamaan laju kali konsentrasi NO2 pangkat 2. V-nya ada di percobaan 2 itu 0,8 molar per sekon sama dengan K kali 0,4. 0,4 M pangkat 2 itu adalah 0,16 M pangkat 2. Dan sama dengan K kali 0,16 M kuadrat. Sehingga kita dapatkan K sama dengan ya K sama dengan 0,8 dibagi 0,16 molar per sekon. Molar min 1 per sekon. Itu untuk V-nya. Yang terakhir, jika konsentrasi NO2-nya 0,4 M dan konsentrasi CO-nya 0,3 M. Rumus kita tadi V sama dengan K kali konsentrasi NO2 pangkat dengan K kita ada 5, pangkat 2. 0,4 pangkat 2 adalah 0,16. Sehingga V sama dengan 5 dikali 0,16. Kita dapatkan hasil akhirnya adalah 0,8 molar per sekon. Ini soal. Nah, untuk soal yang terakhir, data kita ada perbedaan sedikit. 2A aqua ditambah massa 0,1, 0,2, 0,2. Konsentrasi B2 dalam molar 0,1, 0,1, 0,2. Nah, ini bedanya. Kalau tadi diketahui di soal, dia sudah berupa laju atau V. Sedangkan sekarang di sini siswa setelah dapat data waktu ini siswa rubah ke V. Kita sudah punya rumus, V itu adalah seperti. Jadi kolom ini sebetulnya adalah kita tambah sendiri. V-nya sama 10, berarti V-nya adalah 1/80. Waktunya 40, berarti V-nya 1/40. Waktu 10, berarti V-nya adalah 1/10. Ini langkah awal. Ya, T-nya dirubah ke V dengan rumus 1/T. Nah, sekarang kita mencari orde reaksi. Orde reaksi terhadap A.
Kita misalkan dia adalah X. Maka perhatikan konsentrasi B adalah percobaan 1 dan 2. Ya. Jadi siswa, di soal Ibu sudah beri tanda warna kuning. Jadi warna kuning ini yang siswa masukkan ke rumus. 1 dan 2, maka konsentrasi A percobaan 1 dibagi konsentrasi A percobaan 2 berpangkat X sama dengan V1 per V2. Percobaan 2-nya 0,2 dimasukkan adalah V1. Berarti 1 per 80 dibagi V2-nya 1 per 40. Di dalam matematika, 1 dibagi 80. Kalau ini kita rubah, berarti kan dia adalah 1 per 80. Yang penyebutnya ini berarti kita balik kan ya. Berarti dikali 40 per 1 kan ya. Ini 2. Ya, di sini 2. Ini habis kan ya. Sehingga adalah 1 dibagi 1 per 80 dibagi 1 per 40 hasilnya adalah 1, 2. Ya, ini tinggal matematikanya. Jadi 0,1 dibagi 0,2 adalah 1 per 2. 1 per 2 berpangkat X sama dengan 1 per 2. Nah, 1 per 2 pangkat berapa sama dengan 1 per 2? Berarti X adalah 1. Sekarang, atau ini kita beri dia adalah Y. Maka perhatikan konsentrasi A yang sama. Ternyata A yang sama ada di percobaan 2 dan 3. Percobaan 2 dibagi konsentrasi B2, percobaan 3 berpangkat Y. Sama 3. B2 percobaan 2 adalah 0,1. 0,2 berpangkat Y. V3-nya 1 per 10. Nah, sehingga 0,1 dibagi pangkat Y sama dengan 1 per 40 dibagi 1 per 1 per 2 berpangkat Y. 1 per 2 Y kita dapatkan adalah 2. Jadi order reaksi terhadap B2 atau itu tadi adalah Y. Sekarang yang C, persamaan laju reaksinya. Nah, dari yang umum, V sama dengan K kali konsentrasi A berpangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Maka V sama dengan K kali konsentrasi A berpangkat B2 pangkat Y. Masukkan X dan Y yang sudah kita dapat. Sehingga kita dapatkan rumus persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K kali konsentrasi A dikali konsentrasi B2 pangkat 2. Yang D, order reaksi total. Order reaksi total, ya tinggal dijumlah X plus Y, berarti 1 tambah 2 ke order reaksi total. Sekarang yang terakhir, menentukan konstanta atau K. Kita mau ambil percobaan 1. V sama dengan K kali konsentrasi A dikali konsentrasi B2 80 molar per sekon sama dengan K, ini yang akan kita cari nanti, 0,1 M dikali 0,1 M pangkat 2. 0,1 M kita pangkatkan 2, hasilnya adalah 0,01 M pangkat 2. Hasilnya adalah 0,001 M dikali M pangkat 2. Hasilnya adalah M pangkat 3. Sehingga 1 per 80 molar per sekon sama dengan K dikali 0,01 M pangkat 3. Maka kita dapatkan K sama dengan 1 per 80 molar per sekon. 1 per 80 molar per sekon 1 M pangkat 3. Sehingga didapat hasil akhir si K adalah 12,5 molar min 2 per sekon. Jadi ini ada 3 contoh soal. Semoga siswa diberikan Allah kemudahan dalam memahami sehingga bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.